Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma amin. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam pelajaran kita, pelajaran fiqih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah berikan kita pahala yang terbaik dalam menghadiri majlis ilmu ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini insyaallah kita akan kembali membahas fiqih salat, karena amal-amal yang terikat dengan tanggal-tanggal tertentu sudah selesai. Tanggal 1 sampai 10 sudah selesai. Kemudian kurban sudah selesai. Alhamdulillah. Semoga Allah menerima amal kurban kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jadi sudah kembali ke kegiatan normal. Masih ada sisa satu sebenarnya yang spesial di saat ini. Masih 1 bulan setengah lagi kurang lebih yang masih termasuk sebenarnya spesial, hari-hari yang Allah cintai, yaitu bulan haram ya. Masih ada keutamaan sisa-sisa hari yang kita jalani ini kurang lebih sebulan, mungkin sebulan 7 harian, yaitu bulan haram. Namun amal solehnya tidak ada amal soleh khusus. Jadi silahkan masing-masing memperbanyak amalan-amalan soleh di bulan-bulan yang haram ini atau yang suci. Apa arti haram? Arti haram, bulan-bulan haram, tanah haram adalah bulan atau tanah yang dihormati, yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, karena tidak ada amal khusus kecuali nanti di bulan Muharram ada namanya puasa Tasu'a dan Asyura. Ikut tanggal mana tuh? Nanti Arafahnya ikut Saudi, Asyuranya ikut Indonesia lagi. Ini nggak konsisten. Nah, ini makanya perlu ikutin fatwa yang konsisten aja. Sekali ikut terus gitu. Jangan puter-puter fatwa itu.
percayakan sama ulamanya, nggak usah ragu lah. Idul Fitri ikut sini, Idul Adha ikut sini, Asyura ikut sini, selesai. Jangan putar-putar. Idul Fitri ikut sini, Idul Adha ikut sana, Asyura ikut sini, 1 Muharram ikut sana. Putar-putar. Jadi paling gampang itu jadi pelajar ya. Kita ini pelajar semua, Pak. Pelajar yang belajar itu paling gampang ikut fatwa ulama yang diyakini, selesai urusan. Cari ulamanya, ikuti, selesai dah. Baik. Jadi hari ini tidak ada amalan khusus, nunggu nanti di Muharram. Juga nanti ada Muharram ya. Benar ya, Muharram ya. Zulqa'dah, Zulhijjah. Oh iya. Ini Zulhijjah, nanti ada Muharram. Nanti ada amalan khusus di Muharram. Nanti kita bahas itu. Sekarang kita bahas tentang waktu-waktu salat. Salat itu kaum muslimin memiliki waktu. Dan waktu salat itu harus dijaga sesuai dengan yang sudah disyariatkan oleh agama Islam. Barang siapa yang salat di luar waktu, maka ada 2 kemungkinannya. Yang pertama, di luar waktu karena terlalu cepat, jamnya rusak, jamnya kecepatan. Dia bangun jam 4:30, tapi di jamnya sudah jam 6 atau jam 5. Jamnya rusak, error gitu. Dia tahu jam 5 itu sudah masuk waktu salat. Kemudian dia salat subuh. Tidak lama setelah salat subuh, dia dengar suara azan, surah azan di Masjid At-Thayyibah misalnya. Maka bagaimana hukumnya? Dia sudah sholat subuh, ternyata setelah selesai sholat, loh ini kok azan lagi ini. Kenapa azan 2 kali? Padahal dia yang salah. Dia yang salah itu. Setelah dia lihat-lihat lagi, oh ternyata baru masuk waktu sholat subuh. Apa yang harus dia lakukan? Mengulang. Jadi di luar waktu bisa, maksudnya adalah lebih dahulu dari waktu yang sudah ditetapkan. Dan ini hukum salatnya tidak sah, terlalu rajin kalau ini ya. Beneran ini tidak sah ini. Dia harus mengulang ketika waktunya masuk. Kapan bapak-bapak ibu sekalian, kapan dianggap waktu itu masuk? Apakah di saat azan atau setelah azan atau setelah qamat? Kapan dianggap waktu itu masuk? Kita boleh sholat. Kalau di masjid setelah qamat. Iya, kalau di masjid setelah qamat, nggak boleh duluan. Iya, kalau di masjid. Maksudnya kapan dianggap waktu itu masuk dan boleh sholat fardu kalau nggak di masjid? Apakah nunggu azan selesai atau pas mulai azan? Ya, jawabannya adalah pas mulai azan, maka itu sudah dianggap masuk waktunya dan sah salatnya. Misalnya berada di bandara, biasanya kita berada di bandara,
antara masuk waktu maghrib misalnya dengan pesawat kita akan take off, terbang, masih ada waktu tapi sangat-sangat sempit. Maka kita melihat waktu azan maghrib ketika dia berbunyi sebenarnya sudah masuk waktu. Boleh sholat saat dia berbunyi. Kan kita pakai patokannya patokan hisab ya, patokan ini. Maka boleh dia sholat. Tetapi ada tetapinya. Tetapi disunnahkan azan. Nah itu. Disunnahkan azan dan iqamah. Nah, itu dua itu adalah hal yang disunnahkan. Jadi apabila ada suara azan walaupun waktunya sudah mulai masuk, maka seorang muslim dianjurkan untuk mendengar azan terlebih dahulu. Setelah selesai azan baru dia silahkan melaksanakan sholat. Seandainya dia di rumah atau di bandara atau di tempat-tempat yang lain, simak azan terlebih dahulu. Kalau tidak ada yang azan, dia azan terlebih dahulu dengan azan yang singkat, kemudian baru dia sholat. Artinya waktu sholat dimulai ketika masuk waktunya. Jadi saat itu sebenarnya sudah mulai boleh sholat. Namun tadi apa? Sunnahnya azan. Sunnahnya apa? Azan. Walaupun sholat sendiri atau berdua. Ya, berdua nih kita mau sholat di rumah, jauh masjid misalnya, maka sunnahnya azan sekejap, walaupun sekejap azan, kemudian iqamah baru salat. Baik, itu mengenai waktu salat harus saat sudah mulai, tidak bisa sebelum mulai. Yang kedua, di luar waktu salat artinya salatnya terlambat, sudah habis waktunya. Kalau sudah habis waktunya, nama salatnya berubah, bukan salat adaan, bukan salat adaan. Adaan itu di dalam waktu. Kalau di luar waktu atau di habis waktu, maka namanya qadha. Namanya apa? Nama salatnya adalah qadha. Nama salatnya qadha. Baik. Kita cerita tadi luar waktu salat. Jika luar waktu salat adalah sebelum waktu, hukumnya tidak sah. Kalau setelah waktu habis, nama salatnya adalah qadha. Nama salatnya adalah qadha. Qadha, nama salatnya qadha. Kapan afdalnya salat? Yaitu tepat pada waktunya. Itu yang paling afdal. Afdalnya salat adalah kapan? Tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya, yakni ketika azan, menunggu azan selesai, kemudian iqamah, kemudian salat seperti yang dilakukan kaum muslimin di masjid. Itu adalah salat tepat waktu. Dan orang yang salat tepat waktu kemudian di masjid, kata para ulama, mereka lebih dekat untuk diterima. Ya. Orang yang salat tepat waktu di masjid bagi laki-laki, atau yang di rumah bagi ibu-ibu, akhwat perempuan muslimat, itu lebih dekat untuk diterima salatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Karena berbagai macam pertimbangan. Ya, jadi salat tepat waktu di masjid, masya Allah, insya Allah dekat kepada penerimaan salat tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita mulai dengan waktu salat subuh.
Waktu salat subuh adalah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi bercerita. Hadisnya hadis Bukhari dari Jabir bin Abdullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepadaku Jibril di waktu zuhur. Jadi mulainya zuhur ini. Hadis ini mulainya zuhur. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjalani waktu zuhur, ketika matahari telah tergelincir. Nah, ini kita mungkin sudah tidak pernah pakai kaidah matahari tergelincir, kita pakai ini nih. Iya, udah. Iya, jadi Anda baca singkat aja deh. Ya, waktu matahari tergelincir, Jibril alaihissalam datang dan memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatlah, maka Nabi salat. Sampai kemudian setelah itu datang waktu asar. Waktu asar itu ketika benda itu antara ukuran panjang benda dengan bayangannya sama. Itu waktu asar. Jadi kalau ini ada tombak ini nanti kan ada bayangan nih. Nah, ketika bayangannya sejajar, ini waktu namanya waktu apa? Asar. Saya nggak pernah lihat, wallahu alam, tapi katanya wallahu alam, dulu mungkin nggak tahu di Indonesia ada apa enggak, di masjid-masjid dulu sebelum manusia menemukan ilmu penghitungan ini, dulu di depan masjid itu atau di samping masjid ada tombak begini. Ya. Pernah lihat, Pak? Ya. Tombak begini. Gimana cara ngelihat tombaknya? Untuk zuhur gimana zuhur? Zuhur tadi matahari tergelincir. Zuhur itu caranya adalah ketika tombak ini hilang bayangannya, itu berarti matahari lagi pas, ya, lurus di atas kepala kita itu. Maka bayangannya hilang. Itu belum boleh sholat itu. Belum masuk zuhur. Ketika muncul bayangan sedikit segini, namanya tergelincir matahari. Bukan kepleset ya maksudnya. Tergelincir. Ini bahasa Indonesianya ini. Bahasa Arabnya zalat, asyam. Zalat itu condong ke arah barat ya Pak ya. Ya, maksudnya condong ke barat gitu. Di sini tergelincir. Jadi mataharinya sudah mulai ke arah barat, dominan ke barat. Berapa persen? Yang penting sudah lewat dari batas lurus ke arah barat, masuklah itu waktunya, disebut waktu zuhur. Tandanya tadi ada di sini sudah mulai bayangan kecil. Matahari akan terus, berarti sini mungkin ya barat, mana barat? Barat sini. Matahari terus ke sini, ini bayangannya ke sana. Ya kan? Matahari ke sini, ke barat. Ini bayangannya kecil, nanti lama-lama bayangannya memanjang sampai dengan sejajar nih. Kalau ini 2 meter, dia 2 meter. Ya, ditandain aja, ditandain di sini dikasih tanda tek gitu. Kalau bayangannya sudah sama, ya sudah sama, berarti masuk waktu asar, begitu caranya. Gini. Jadi yang muadzin lihat tombak dulu. Oh, udah pas, udah sama nih bayangannya. Nah, itu namanya waktu asar. Nah, kemudian waktu asar berjalan terus. Nabi SAW disuruh sholat ketika waktu asar. Sekarang kapan waktu maghrib? Jadi tadi waktu asar sudah ya, bayangannya sama. Kapan waktu maghrib? Waktu maghrib sampai matahari hilang, terbenam. Ini patokannya. Mungkin kita perlu fahami waktu maghrib dengan baik.
Waktu maghrib sampai matahari tenggelam, tidak terlihat lagi, maka itu masuk waktu maghrib. Ya, kalau kita lihat di lautan, ketika masuk matahari ini tenggelam. Ini ketika tenggelam masuk waktu maghrib. Makanya ada fatwa ulama, bapak-bapak sekalian, barang siapa yang hidup di pesawat, ya, mungkin ada yang hidup di pesawat 12 jam, ya, atau yang hidupnya di pesawat, pilot, atau pramugara, nggak ada gari, pramugara. Mudah-mudahan nggak ada pramugari lagi suatu saat nanti ya. Pramugara yang bekerja di pesawat khususnya, itu fatwanya adalah khusus untuk sholat maghrib. Semua sholat sebenarnya, tapi khusus maghrib ini dia mengikuti waktu di atas udara itu. Ini agak sulit memang. Harusnya ada fikih pilot ya. Fikih yang harus dipahami oleh pilot dan pramugara ini. Jadi dia itu misalnya dia 5:30 take off, 5:30 sampai di atas jam 6 di tangannya jam 6. Biasa kan kita pakai jam tangan, tapi di atas matanya belum, terus saja dia maju terus. Udah jam 7, udah puasa lagi ya kan, aduh gimana. Iya. Jadi yang benar gimana hukumnya? Hukumnya dia harus terus menjaga puasanya kalau puasa, atau dia tidak boleh sholat sampai matahari benar-benar hilang dari penglihatannya, baru boleh sholat maghrib gitu. Ya begitulah. Ya begitulah. Nah, begitulah caranya orang yang ada di pesawat. Begitu caranya. Sholat maghrib sampai hilang benar-benar. Tapi kita menuju matahari, ya terus saja. Dan gak mungkin Pak, gak mungkin pesawat itu terus-terusan, walaupun mengejar matahari, terus-terusan kekejar, maksud saya, ngerti kan? Jadi jam 5:30 yakni mataharinya terus kelihatan, gak mungkin. Pasti satu saat kecepatan perputaran matahari itu lebih cepat daripada pesawat, gak mungkin. Masa dari sini sebelum maghrib sampai Amerika begitu terus, nggak mungkin. Dia pasti akan mengalami satu waktu nanti jam 10 malam misalnya hilang mataharinya gitu, bisa. Atau pas jam 9 di sini hilang mataharinya, atau pas jam 8 hilang mataharinya. Nggak mungkin sampai tujuan masih sama jamnya, nggak mungkin. Ya, udah pasti berubah. Jadi waktu maghrib adalah ketika matahari terbenam. Ketika matahari terbenam itu kalau di lautan nanti ada namanya syafaq, asy-syafaq wal laili wama wasaq. Asy-syafaq itu artinya adalah warna merah sisa matahari. Sisa cahaya matahari yang tenggelam itu dia menyisakan warna syafaq. Jadi ya syafaq ya, merah ya. Warna merah langit. Nah, warna merah langit ini apabila telah hilang secara utuh, maka masuklah waktu Isya. Itulah kurang lebih istilahnya dalam hadis begitu. Fasallal isya'a hina ghaba syafaq. Nabi salat Isya ketika syafaq, warna langit merah telah hilang. Dah, berarti zuhur sudah, asar sudah, maghrib sudah, Isya sudah. Sisa subuh. Kapan waktu subuh? Nabi didatangi oleh Jibril alaihissalam untuk sholat subuh hina bariqal fajru atau sata'al fajru. Artinya ketika fajar itu telah, bahasa kitanya telah mengkilat atau telah terang. Fajar telah menyingsing. Fajar apa itu? Fajar
ada dua fajar, ada fajar yang disebut dengan fajar kadzib atau fajar yang masih malam, ada fajar shadiq, fajar yang sudah terang. Itu bisa dilihat tentunya kalau ngelihat langit di tempat yang tidak banyak cahaya. Kalau di sini susah, karena udah tercampur dengan cahaya. Disebut dengan bariqal fajar, yakni telah terang fajarnya. Ada tandanya kok, orang-orang falak itu ngerti. Mereka punya tanda sendiri. Nah, kalau kita patokannya adalah menggunakan jam. Sementara nih, sah nggak menggunakan jam ini? Sah. Tidak apa-apa, boleh menggunakan jam yang ada. Baik, itulah waktu-waktu sholat. Sekarang sunnahnya sholat subuh dulu. Kita mulai dari sholat subuh. Khusus sholat subuh dan asar. Ada sebuah hadis Nabi SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadisnya hadis sahih dari Imam Al-Bukhari. Apa isi hadisnya? Kata Nabi SAW, yata'aqabuna fikumul malaikah. Yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar. Wa yajtami'una fi salatil asri wa salatil fajri. Thumma ya'ruju alladhina batu fikum fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim kaifa taraktum ibadi fayaquluna taraknahum wa hum yusalluna wa atainahum wa hum yusallun. Artinya, ini mengenai subuh dan asar dulu. Ini keutamaan salat subuh dan asar di waktunya. Keutamaan apa? Salat subuh dan asar di waktunya. Apa kata Nabi? Jadi malaikat ada yang bertugas mencatat manusia atau melihat manusia yang sedang menyembah Allah Azza wa Jalla. Dibagi dua malaikat ini. Malaikat yang bekerja di waktu pagi sampai asar, dan malaikat yang bekerja bertugas dari asar sampai pagi. Bagi dua ya. Ya, shift. Kalau kita shift, malaikat aja ada jadwal shiftnya. Sunnatullah dibagi dua. Apa hikmah dibagi dua? Ternyata ada tujuannya ini. Jadwal mereka adalah, jadwal turunnya adalah waktu asar, dan jadwal naiknya juga waktu asar. Jadwal turunnya juga waktu fajar, dan jadwal naiknya juga waktu fajar. Fajar ini maksudnya subuh ya Pak. Oke, kita coba ya. Begini, ini waktu asar. Ketika asar, ada yang bertugas sebelumnya dari subuh tadi. Dari subuh sampai asar jam 3:30 tadi, ada yang bertugas ini. Yang bertugas nunggu di waktu asar, menunggu yang mana? Yang baru akan datang. Berarti yang tadi bertugas pagi menunggu sampai turun malaikat yang akan bertugas asar sampai subuh. Dah, ketika mereka turun bertemu di waktu asar, ya, mereka bertukaran tugas. Setelah sampai waktu asar, malaikat waktu asar turun sampai ke bawah, malaikat yang tadi subuh bertugas naik ke atas. Sudah ya? Naik ke atas setelah masuk waktu asar. Dia akan naik ke atas, bukan sebelum. Setelah masuk waktu asar, dia akan naik ke atas. Sampai di atas akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla, dan Allah lebih tahu. Tapi sunnatullah Allah bertanya. Allah lebih tahu, maha tahu, tapi Allah bertanya. Ditanya oleh Allah, kaifa taraktum ibadi. Nah, ini penting. Kata Allah, bagaimana
kalian meninggalkan hambaku? Sedang apa? Ya, sedang apa ketika kalian tinggalkan hambaku? Kemudian kata malaikat ini, ya, yang barusan kembali kepada Allah, ya Allah, taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Subhanallah. Ya Allah, waktu kami datang di waktu sholat subuh, waktu kami datang, waktu kami bertugas turun subuh, mereka sedang sholat. Dan ketika kami berangkat asar, setelah waktu asar kami naik ke atas, mereka juga sedang sholat. Masya Allah. Ini penting sekali. Subuh dan asar, dua hal yang penting. Subhanallah, ini Masya Allah ya, ini perlu sekali untuk di apa namanya nih? Ya, diviralkan, diajak, disemangati. Subhanallah, asar dan subuh. Kalau subuh mungkin sudah ada makanan, tapi subuh Ahad gitu ya. Ya mungkin boleh dipancing gitu ya. Ada yang buka sayur gitu, subuh gitu. Ya betul, subuh dipancing. Tapi satu lagi yang perlu dipancing, asar. Asar, ini dua salat yang malaikat akan melaporkan orang yang salat itu ketika didatangi dan ditinggalkan. Kata malaikat, kami datang subuh, dia sedang salat. Sekarang kami tinggalkan, dia juga sedang salat. Nah, berarti kan yang tadi udah tuh naik ya, yang turun, ketika turun nih yang bertugas asar, kita sedang salat di masjid misalnya, insya Allah di masjid. Maka yang asar tadi yang akan bertugas sampai subuh, dia mencatat kita sedang salat, gitu kan? Terus maghrib, isya, nanti sampai waktu azan subuh, dia tunggu lagi malaikat yang bertugas pagi. Tuh turun lagi yang pagi, turun yang pagi, naik yang ini. Yang ini naik, ditanya lagi, kaifa taraktum ibadi, bagaimana engkau meninggalkan hambaku? Kata malaikat itu, dia kami datangi salat, kami tinggalkan juga sedang salat. Nah, ini keutamaan salat asar dan salat subuh tepat waktu. Ya berat-berat gimana gitu. Yang mana yang lebih berat? Subuh atau asar? Antara dua itulah. Mungkin asar kali ya. Asar itu perlu dijaga asar. Karena sekali lagi itu dilaporkan langsung kepada Allah oleh malaikat yang bertugas siang dan malam itu. Dan ada hadis Nabi SAW, atau ada ayat, hafidhu ala salawati was salatil wusta, jagalah salat kalian, khususnya salat asar. Dan salat asar kata Nabi SAW adalah salat yang paling berat bagi umat terdahulu. Itu salat asar, berat sekali. Salat asar itu berat, betul. Jadi asar dengan subuh ini dua salat yang penting. Subuh disebutkan oleh Nabi, orang yang salat subuh, ada sebuah hadis, orang yang salat subuh tepat waktu di masjid. Nih perhatikan hadisnya, ana tidak hafal tapi ini hadis sahih. Yang maknanya kurang lebih begini, barang siapa yang memusuhi umatku yang salat subuh di masjid, maka dia yakni intinya Nabi tidak suka orang yang memusuhi umatnya yang sholat subuh di masjid. Kenapa? Karena orang yang sholat subuh di masjid itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keimanannya. Ya, jadi kalau mau bertengkar, lihat dulu sholat subuh di masjid ya. Kalau sholat subuh di masjid, Allah menjamin, ya hati-hati kaum muslimin. Ya, hati-hati nih. Nantilah minggu depan anak mudah-mudahan ingat, anak hadirkan hadis itu. Hadis jaminan Allah bagi orang yang sholat subuh di masjid untuk tidak
bertikai ya, pukul-pukulan, dendam-dendaman, atau pokoknya terjadi ya hal yang mengerikan lah antara dua muslim sama-sama sholat subuh, itu aib ya, nggak boleh sampai seperti itu. Nah, itu ada hadisnya. Itu saking pentingnya ibadah sholat subuh, sholat asar juga tadi, sholat subuh penting itu. Baik, itu keutamaan sholat subuh dan sholat asar. Ada lagi keutamaan sholat subuh. Apa keutamaan sholat subuh? Kata Nabi SAW, seandainya kalian mengetahui, ya, seandainya kalian mengetahui pahala yang ada, yang diraih oleh orang yang sholat subuh, apa kata Nabi? Maka kalian akan datang ke masjid walaupun merangkak. Merangkak itu orang yang tidak sehat. Kalau orang sehat ngapain ngerangkak? Artinya sekalipun dia sakit, ya, nggak bisa dia jalan berdiri, tongkatnya juga hilang, ya, masih ada tangan, dia jalan dengan merangkak. Seandainya diperlihatkan pahala yang Allah berikan bagi orang yang salat subuh. Subhanallah, ini subuh di masjid. Contoh gini. Contoh. Seandainya misal Masjid Qaryah Thayyibah. Misal. Tapi ini nggak mungkin lah, semua masjid juga nggak mungkin. Tapi misal saja. Siapa yang sholat subuh besok pagi dapat emas 1 kilogram. Gimana? Hah? Misalnya seandainya 1 kilogram, pokoknya yang masuk masjid 1 kilogram, bukan beras, emas. Misalnya ada janji seperti itu dari masjid kita, misalnya, tapi kan ya nggak mungkin, tapi misal. Kira-kira orang yang nggak pernah ke masjid datang nggak? Ya, yang nggak pernah sholat datang nggak? Nah, gitulah. Ya. Tapi sayangnya pahalanya itu tidak dikasih lihat. Tidak dikasih lihat. Allah menguji iman kita. Ya, tidak tahu kita, tapi kata Nabi, seandainya dia tahu, tapi kita tidak tahu. Seandainya dia tahu, dia akan datang walaupun merangkak. Itu sebenarnya suatu berita yang menakjubkan bagi seorang mukmin. Berarti ada sesuatu yang besar di situ. Lebih besar dari sekedar emas 1, pastinya itu. Ya, kalau emas 1 kilo masih, walaupun besar itu. Berapa sekilo itu? 100 juta ya? 1 gram 1 miliar, subhanallah. Itulah kurang lebih. Jadi itu keutamaan sholat subuh seperti itu. Saking mulianya sholat tersebut, ditulis oleh Allah, ditulis oleh malaikat yang shift pagi petang, kemudian dijamin keimanannya orang yang sholat subuh di masjid. Hati-hati ya, sekali lagi ini nasihat buat ana dan kita semua, jangan bertikai bermasalah panjang lah, sedikit-sedikit selesaikan cepat. Kemudian jangan sampai bertengkar yang berlebihan, yang aib bagi orang yang sama-sama sholat subuh di masjid. Karena kata Nabi, fi dhimmatillah, dia berada di jaminan Allah Azza wa Jalla, sholat subuh di masjid. Karena biasanya orang sholat subuh di masjid, sisanya sholat itu. Biasanya orang sholat subuh di masjid, yang 4 insya Allah dia akan jaga sholatnya. Tapi orang sholat maghrib di masjid, belum tentu yang lainnya dia sholat. Maghrib belum tentu, subuh insya Allah dia akan jaga yang lainnya. Itu keutamaan sholat subuh di masjid. Dan sholat subuh di masjid ada pahala yang besar walaupun merangkak. Nah, ini kurang lebih kita jelaskan keutamaan subuh dan asar. Nanti minggu depan ana akan jelaskan sunnah yang dilakukan di waktu sholat subuh. Kapan baiknya mulai, kapan baiknya selesai.
Wallahu a'lam. Sudah ya? Sudah? Nggak perlu tanya ya, nanti aja. Insya Allah di minggu depan kita bahas lagi tentang sunnah dalam waktu subuh apa aja, zuhur bagaimana, asar, maghrib, isya bagaimana, insya Allah. Wallahu alam, yang benar dari Allah, yang salah dari ana mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.